Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Lepaskan! Suara jeritan perempuan itu terdengar semakin mengerikan. Tatapan matanya sangat emosi, seperti lolongan yang bercampur baur dengan ketakutan. Dua orang laki-laki berbadan tegap itu sedang berusaha mengikatnya ke atas sebatang kayu pancang yang besar dan kuat. Tubuhnya mengejang, memberi perlawanan. Tapi Al-Gujo itu menyentaknya dengan otot-otot tangan yang begitu liat. Tali tambang melingkari kedua lengannya, dan dengan sekuat tenaga, dia berusaha melepaskan ikatan yang semakin erat dan kuat. Gantung dia. Dari kejauhan terdengar derap langkah dan suara-suara kemarahan yang semakin mendekati tempat perempuan itu terkait. Di hadapannya suasana semakin riuh. Seisi kampung berdatangan dengan kemarahan yang membabi buta. Di tangan mereka terdapat parang, pisau belati, kayu, dan batu. Suasana semakin mencekam dan mengerikan. Beberapa laki-laki terlihat membawa obor dan potongan kayu yang sudah dibakar. Gemuruh langkah bercampur baur dengan luapan amarah tidak terbendung. Perempuan yang kedua, tangan yang terikat erat pada batang kayu itu terlihat semakin panik dengan cucuran keringat membasahi tubuhnya. Dia mencoba melepaskan ikatan di pergelangan tangannya. Ikatan tali tambang itu sangat kuat dan lekat. Setiap kali ia berusaha menggerakkan pergelangannya, hanya perih dan ngilu yang didapatnya. Tanpa sadar, sebuah cincin permata giok hijau itu terlepas dari jari manis tangan kirinya. Sementara itu gerombolan laki-laki dengan angkara murka semakin mendekatinya. Di tengah keriuhan terdengar sebuah suara yang berkata dengan sangat lantang, "Bakar!" Kemudian sebatang obor terlontar dan jauh tepat di bawah kaki perempuan malang itu. Seperti dikomando, satu orang lagi melemparkan obor yang tengah mereka pegang, lalu diikuti oleh beberapa yang lainnya. Pekikan, teriakan, dan gemeratak kayu terbakar saling bersautan. Tempat itu berubah menjadi lautan api yang dipenuhi dengan suara-suara, kemarahan, umpatan, juga jeritan minta tolong yang membuat hati menjadi ngilu. Potongan-potongan besar berubah aneh berbaris rapi. Sekelebat perempuan tua dengan mulut semerah darah menyeringai, sangat mengerikan. Suara melengking di tengah kobaran api kembali terdengar. "Tolong!" Aku terbangun dengan nafas yang memburu dan tidak teratur. Refleks aku melirik jam digital yang ada di pergelangan tangan kananku. Lalu segera duduk dan menyingkap selimut. Astagfirullah, mimpi itu lagi. Keringat di leher membuatku harus segera turun dari tempat tidur dan melangkahkan kaki keluar kamar. Segelas air mineral sangat aku butuhkan. Aku melangkahkan kaki menuju dispenser di sudut sana. Aku bisa memastikan tempatnya meski dalam gelap. "Duh Naura, bikin aku kaget aja deh," teriak Veta saat menghidupkan lampu ruang tengah. Aku hampir saja tersedak air yang kuminum saat mendengar Veta. Mataku seketika diserang sinar terang, membuatku silau dan sedikit pusing. "Nyalain lampunya, kek." "Sorry Vi, aku haus banget. Sampai-sampai aku gak sempat nyalain lampu." Tugasku sambil menandaskan sisa air di gelasku. Aku meletakkan gelas di atas meja, duduk bergabung bersama Veta di sofa. Seperti biasa, ini adalah jam kerjanya Veta. Udah hampir pukul 1 lebih ini. "Dih, kamu lagi nulis naskah apaan sih?" Tanyaku sambil melirik Veta yang tengah menyiapkan laptop dan beberapa buku di atas meja. "Ini udah mau selesai kok." "Kamu ngapain? Kok masih belum balik tidur lagi?"
aku habis mimpi buruk lagi. Mimpi apaan? Masih mimpi yang sama, seperti beberapa hari yang lalu. Hah? Yang bener aja kamu, Ra. Mimpi itu lagi? Iya, beneran. Mimpiin perempuan yang dibakar itu. Lagi dan lagi. Jawabku dengan perasaan tidak enak yang masih menjalari hati. Semoga itu bukan pertanda apa-apa ya, Ra. Komentar Veta sambil terus menatap layar laptopnya. Maksudmu? Ya, maksudku itu semoga hanya mimpi aja. Ya semacam bunga tidur gitulah. Tapi kenapa mimpinya berulang dan sama persis ya, Vi? Veta mengarahkan pandangannya kepada aku, menatap dengan seksama dari balik kacamata minusnya, yang terlihat sangat cocok dengan wajah ovalnya. Naura, memangnya sejak kapan kamu mulai memimpikan tentang seseorang perempuan yang dibakar itu? Kali ini Veta sangat serius, lebih serius dari biasanya. Aku mencoba mengingat-ingat kapan pertama kali bermimpi tentang itu. Malam ini yang sudah ke-7 kalinya aku bermimpi. Dan aku memimpikan itu tidak setiap malam sih. Tapi kalau tidak salah selalu berkali-kali dengan jadwal yang hampir bersamaan. Kok jadi bingung gini deh? Kataku dengan bahasa yang semakin bebelit sambil menarik-narik rambutku yang sebenarnya tidak panjang ini. Coba deh ulangi pelan-pelan. Aku bingung, Vi. Kapan tepatnya aku mulai mimpi tentang itu? Tunggu, kalau tidak salah kamu terbangun kayak gini tuh pertama kalinya saat aku selesai menulis naskah misteri yang berjudul Tumbal. Hah? Iya, Ra, itu benar. Seolah mendapat sebuah pencerahan, dia bangkit dari duduknya sambil mengambil sebuah agenda. Memang beneran, Ra? Iya benar. Memangnya kamu mencatatnya ya, Vi? Tanyaku semakin heran, kenapa Veta sampai harus mencatat aku pertama kali mimpi segala. Ya bukan. Aku gak catat kapan kamu mimpi pertama kalinya. Ya terus? Tadi aku hanya mau bilang, untuk pertama kalinya kamu terbangun di tengah malam ketika aku sudah selesai menulis naskah yang berjudul Tumbal. Iya, terus apa hubungannya? Aku masih bingung. Nah, itu berarti terjadi pada 2 bulan yang lalu. Nih, lihat deh. Veta menunjukkan agendanya. Sebuah agenda yang berisikan catatan semua naskah yang ditulisnya. Berarti aku sudah memimpikan sosok perempuan itu sejak 2 bulan yang lalu. Dan itu artinya kamu telah memimpikan sosok perempuan. Dan peristiwa yang mengerikan itu hampir setiap mingguan, Ra. Terus, Ra, saat kamu sedang mimpi pertama kali itu terjadi pada tanggal 23 hari Kamis. Artinya di saat itu adalah malam Jumat. Kata Veta dengan tatap mata yang kali ini susah kupahami. Vi, jangan bilang mimpi aku itu ada hubungannya dengan kejadian mistis itu loh. Kataku dengan tatapan mengawasi Veta. Nah, sekarang ini adalah malam apa coba? Aku terdiam. Lalu sekilas melirik kalender yang ada di dinding. Veta benar, ini hari Kamis dan malam Jumat. Vi, jangan mistis gitu deh, please. Ra, apa mungkin sosok perempuan itu di dalam mimpimu itu tokoh yang ada di dalam naskahku ini ya? Emangnya begitu? Tunggu Vi. Aku baru ingat, malam itu kamu suruh aku buat baca naskah yang berjudul Tumbal itu kan? Wah, iya, Ra. Jadi, kamu memimpikan adegan yang kutulis di naskah Tumbal. Pagi ini aku terpaksa bangun dengan mata yang masih sangat berat untuk dibuka. Aku masih mengeliat di atas tempat tidur yang nyaman. Dan kulihat Veta sudah rapi berseragam sekolah. Vi, kamu udah mau berangkat sekolah? Iya dong, Ra, buruan. Tuh lihat, udah jam 6 lewat. Aku segera bangun dan bergegas masuk ke kamar mandi. Menurutku makanan dan multivitamin yang dikonsumsi Veta dan aku enggak jauh beda. Tapi kenapa dia bisa sekuat itu ya? Hampir setiap malam begadang dan tidur larut malam. Tapi selalu bisa bangun pagi dengan tetap segar. Sementara aku hanya sesekali ikutan begadang, pasti ujung-ujungnya aku susah bangun pagi.
Tidak butuh waktu lama, sehabis sarapan, aku dan Veta segera berangkat sekolah. Rutinitas pagi dengan kemacetan sudah bukan sesuatu yang aneh lagi buat kami berdua. Siapapun yang memimpin Jakarta, aku pikir akan sangat sukar untuk mengatasi kemacetan ibu kota ini. Tapi semua situasi macet itu akan berubah ketika kami telah sampai area sekolah. Yap, sekolah kami berada di sebuah kawasan yang dijaga sangat ketat. Bahkan untuk memasuki wilayahnya saja, semua pengendara kendaraan bermotor wajib lapor dulu di Provos. Maklumlah, kawasan angkatan udara. Aku paling suka saat menuju kawasan sekolah, karena kiri kanan jalan masih banyak ditumbuhi rumput-rumput dan pepohonan yang sangat rindang dan sangat asri, terjaga kealamiannya. Wajah Pak Sapam yang ramah menyambutku dan Veta di gerbang sekolah. Beberapa teman dan kakak kelas yang berpapasan saling melemparkan senyuman kepada kami. Aku berbelok ke kanan menuju lorong kelasku. Veta tentu saja menuju ke kelasnya sendiri. Naura, dari tadi aku perhatiin kamu kayak orang ngantuk deh. Tiba-tiba cowok berkulit putih di depanku mengagetkanku, yaitu bernama si Pinter. Iya nih, aku ngantuk banget, semalaman aku kurang tidur. Cie, galau nih sambar Andiko ikutan nimbrung. Ngegalauin siapa nih Beb? Aku jadi penasaran. Syahreza ikutan komentar. GR banget kamu, paling ngegalauin mas-mas provos di depan sana tuh. Semua tertawa geli saat mendengar celetukan si Pinter sambil membayangkan wajah tegas mas-mas provos. Aku tuh gak galau, tapi aku berasa bosen banget dan pengen cepet liburan semester. Bener juga kamu, Ra. Bentar lagi kita udah mau pada liburan nih. Hai kok, jangan main senang-senang dulu. Sebelum liburan, kita semua mesti ngelewatin ujian semester kan? Udah gak usah bahas ujian semester, bikin mood rusak aja. Kita obrolin tentang liburan semester aja, yang lebih baik. Naura, ntar kamu sama si Veta mau liburan kemana? Lama menentukan tempat untuk berlibur. Aku punya ide. Apaan sih kamu kok? Iya, ngagetin aja nih. Ide apaan sih kok? Andiko. Aku yakin tempat ini sangat cocok banget buat liburan kita nanti. Iya, terus ada di mana tempatnya? Ada di kampung buyut aku, Pulau Sumatera. Tepatnya di daerah Sumatera Barat. Daerahnya itu bener-bener beda banget deh sama Jakarta ini. Sejuk, banyak persawahan, pun hutan, dan sungai itu berada di mana-mana. Dan apaan? Penasaran aku ih. Dan pokoknya aku jamin deh, kepada kalian semua pasti nggak akan nyesel. Kalau kita ke sana, bakalan jadi pengalaman yang epic banget. Demi apapun, tiba-tiba aku excited banget nih. Terus kita naik apa kalau ke sana? Pesawat? Ya tergantung kalian sih. Kalau menurut aku sih lebih berasa travelingnya kalau naik mobil pribadi aja. Kalau penginapannya gampang kan? Ada rumahnya buyut aku dan beberapa saudara juga yang tinggal di sana. Gimana? Aku setuju. Yang lain gimana? Aku sih oke aja. Yang penting fix dan jelas. Iya, aku juga. Sekarang kita tinggal minta izin sama orang tua masing-masing dan berharap liburan kita ini sukses. Jawabku sambil tersenyum puas. Akhirnya saat-saat yang ditunggu semua anak sekolah datang juga. Pengambilan rapot oleh orang tua masing-masing. Menyaksikan senyum lega di wajah kami. Dan hari libur pun datang. Mobil yang membawa kami cukup nyaman. Seperti yang dikhawatirkan oleh Veta, perjalanan ke Sumatera memang memakan waktu yang cukup banyak. Setelah melewati jalan yang cukup panjang, kami akhirnya sampai di ujung Pulau Jawa dan siap-siap menyeberang lautan. Aku dan teman-teman kecuali Om Bas berkeliling melihat kapal yang kami tumpangi. Tentu saja tidak akan lupa berfoto-foto. Begitulah kami menghabiskan waktu selama ada di kapal. Setelah itu kami lebih banyak diam dan asik dengan pemikirannya masing-masing. Hari sudah mulai sore ketika kami berlabuh di Bakauheni, Lampung. Matahari mulai turun dengan perlahan-lahan. Waktunya menyaksikan sunset. Tanpa membuang banyak waktu, kami langsung saja mengambil gambar dengan berfoto bersama dan menjadikan sunset sebagai latarnya.
benar-benar sangat keren. Perjalanan panjang dengan mobil kembali dimulai. Kota yang menjadi tujuan kami masih harus ditempuh sekitar 7 jam lagi dari sini. Aku sama sekali tidak menyangka, ternyata menuju ke kampung halaman Andiko akan melalui jalanan dengan pemandangan hutan rimba. Di beberapa daerah yang kami lalui mulai terasa hawanya yang sangat berbeda dari suasana Jakarta. Begitu mobil berhenti sejenak untuk mengisi BBM dan istirahat untuk makan, kami sudah mendengar bahasa dan logat bicara khas Sumatera. Kami melewati bangunan dengan atap yang sangat khas seperti tanduk kerbau. Kata Ombas itu namanya atap Bagonjong. Tampak juga dengan sangat megah sebuah masjid yang sangat indah, yaitu Masjid Raya Sumatera Barat. Kemudian kembali melaju, memasuki daerah yang di sepanjang jalannya hanya terlihat pemandangan perkebunan sawit. Selamat datang di kampung halamannya Andiko, seru Om Abbas sambil merentangkan tangannya saat keluar dari mobilnya. Aku keluar dari mobil, kemudian diikuti oleh Veta dan yang lainnya. Mobil berhenti tepat di sebuah pekarangan yang sisi kanan dan kirinya ditumbuhi beberapa batang pohon ceruk yang berbuah dengan lebat. Rumah yang kami tuju adalah sebuah rumah kayu yang cukup luas, berdiri di atas bidang tanah yang aku bisa pastikan sangatlah luas. Dan yang menariknya, sekeliling rumah itu terdapat perkebunan sawit sejauh mata memandang. Seorang perempuan tua dengan uban yang memenuhi kepalanya menyambut kami. Dia adalah Unyang, nenek buyutnya Andiko. Om Bas adalah cucu Unyang yang paling kecil. Kedatangan Om Bas, Andiko dan kami disambut oleh Unyang dengan jamuan makanan yang luar biasa enak. Ada rendang daging sapi, ayam goreng bumbu, sambal balado petai, dan juga rebusan sayur daun singkong plus terong ungu. Unyang adalah sebutan untuk nenek buyut oleh masyarakat di daerah ini. Kalau Om Bas saja adalah cucu Unyang yang bungsu, maka Andiko itu adalah anak dari cucu Unyang. Yap, Andiko itu anak kakak perempuan Om Bas. Kalau tidak salah, nenek tua yang dipanggil dengan sebutan Unyang itu usianya 90 tahun lebih. Unyang memiliki 6 anak, 13 cucu dan 6 orang cicit. Meskipun sudah tua, Unyang masih terlihat sehat. Rumah buyut Andiko terletak di tengah-tengah perkebunan sawit milik keluarganya, sebuah desa di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya Kabupaten Pasaman Barat. Daerah ini sangat terkenal dengan penghasil kelapa sawit yang terbesar. Rumah kayu milik Unyang yang sangat luas itu berada di sebuah perkampungan yang mereka sebut dengan Jorong. Jorong durian 3 batang, itulah namanya. Rumah itu dihuni oleh beberapa anak cucu dan menantunya. Sepupu Andiko ada 3, yaitu Udo, Agum, dan Hanif. Agum dan Hanif hampir seumuran dengan kami, sedangkan Udo sudah selesai kuliah. Setelah makan dan badan yang terasa luar biasa lelah, akhirnya kami memutuskan untuk segera tidur. Sebelum tidur aku masih sempat mengobrol dengan Veta. Oh ya Vi, jadi penasaran, di mana ya pohon durian itu? Hah? Pohon durian apaan sih, Ra? Ya, bukannya nama kampung ini itu durian 3 batang ya? Nah, aku jadi pengen tahu tumbuhannya tuh ada di mana. Ada-ada aja sih kamu, Ra. Udah, aku udah ngantuk. Ra, bangun. Guncangan di tubuhku semakin terasa. Aku mencoba membuka sedikit mataku. Udah jam berapa sih, Vi? Udah jam 7:30 tuh. Cepat melek mata kamu. What? Kau udah kayak jam 12 ya? Memang, di sini tuh mataharinya terang banget. Tapi kalau pagi pasti udaranya sangat dingin. Buruan mandi, nanti kamu bakalan nemu hal yang sangat asing di toilet nanti. Hah? Maksud kamu apaan dah? Hilih, ntar juga bakalan tahu sendiri. Cepet buruan sana. Aku mengambil handuk dari rangsel dan beranjak menuju keluar dari kamar. Ra, sekalian bawa baju ganti. Gak mungkin kan, handukan aja. Aku mengurungkan niat melangkahkan kaki keluar pintu kamar, lalu kembali untuk duduk di atas kasur yang baru saja dirapikan oleh Veta. Vi, kasih tahu kamar mandinya ada di mana. Terus kamu temenin aku juga dong. Ya udah, ayo. Kamar mandinya ada di luar rumah,
melewati halaman belakang yang sangat luas, lalu meniti sebuah jembatan bambu. Di sanalah tempatnya, kamar mandi yang sedang aku dan Veta tuju. Sebuah ruangan seluas 2 kali 3 meter yang berdiri di atas kolam ikan. Vi, emang serius kamu tadi mandinya di sini? Iya, capcus, buruan mandi. Peralatan mandinya disimpan di sini. Terus handuk dan baju gantinya taruh di sana. Terus mandinya dari air pancuran itu tuh. Aku tidak bisa untuk berkata-kata lagi karena Veta sudah menutup pintu kamar mandi dan keluar. Saat dia keluar, aku masih sempat mendengar dia berkata dengan sedikit kencang, mengalahkan suara air pancuran yang sangat deras. Mandinya jangan terlalu lama ya, Ra. Aku tungguin di luar sini nih. Tapi seketika aku kaget setengah mati ketika mendengar sebuah suara seperti benda yang jatuh dari atas terus terjebur ke dalam air. Aku segera menyelesaikan mandiku dengan air yang dirasa teramat dingin. Setelah berpakaian dengan rapi, aku bergegas keluar dan mencari-cari Veta. Tapi anak itu tidak terlihat di sekitaran sana. Vi, Veta, kemana sih itu anak? Aku berjalan meniti jembatan bambu itu lagi, melihat di sekeliling. Aku baru sadar ternyata kamar mandi yang aku masuki berada di atas sebuah kolam ikan air tawar yang cukup luas. Ada sesuatu di tanah yang terlihat aneh. Aku merunduk untuk mengambil, tapi tiba-tiba gerakanku terhenti. Tempat peralatan mandi yang ada di tanganku terjatuh karena satu tanganku memegang handuk dan baju kotor. Tepat di atas tanah yang sedang kuinjak, ada seperti bekas galian yang ditimbun dengan tanah lagi. Aku penasaran dengan gundukan tanah yang terlihat tidak serata dengan tanah lain di sekitarnya. Dan tidak terlalu jauh di sana, aku menemukan beberapa bekas darah yang mengering. Sesuatu di balik rimbunya pohon di sudut sana tampak mengintai dan mengawasi. Entah apa, mengapa, dan entah siapa. Aku mengalihkan perhatian ke sekeliling kolam. Pinggiran kolam banyak ditumbuhi tanaman buah dan sayuran. Aku melongo ke kolam ikan untuk memastikan benda apa yang tadi terjebur ke dalamnya. Sesuatu tampak mengambang di permukaan kolam. Aku tidak bisa memastikan benda itu. Sepertinya hanya selembar kain atau baju, atau entah apalah itu. Tiba-tiba aku merasa tidak enak hati dan sesegera aku beranjak mundur. Seketika aku berteriak, kaget saat ada orang yang menepuk pundakku dari arah belakang. "Hai, sedang apa kau di sini?" Tanya seorang laki-laki setengah tua, mengagetkanku. Aku habis mandi, Pak. Maaf, Pak. Bapak siapa ya?" Bapak itu tidak menjawab pertanyaanku. Dia hanya memperhatikanku dari atas hingga sampai ke bawah. Lalu seketika pergi saat mendengarkan suara Veta yang memanggil-manggil namaku. Naura! Naura! Iya, Vi, aku ada di sini. Saat ku celingukan untuk mencari-cari si bapak-bapak aneh itu yang sudah tidak kelihatan lagi. Kamu ngapain ada di sini? Aku hanya penasaran aja. Ternyata ada kolam di sana dan ada sesuatu yang mengambang. Sudahlah, mungkin itu ada yang iseng melemparkan sampah sembarangan. Kami semua bersepedaan untuk menuju ke bendungan. Masyarakat sekitar memanfaatkan bendungan itu tidak hanya untuk pengairan, tapi juga untuk tempat memancing, mandi, dan mencuci. Saat semua asik mandi di bendungan, aku mencoba kelincahan gerakanku dengan melompat-lompat di antara bebatuan yang cukup besar. Aku memperhatikan seorang perempuan tua yang terlihat sangat aneh dan tidak biasa gerak-geriknya. Dia seperti sedang mencuci pakaian di derasnya air bendungan. Bukan cara mencucinya yang sangat aneh, tapi saat dia memeras cuciannya, aku bergidik ngeri. Bukan busa deterjen berwarna putih, tapi cairan merah seperti darah. Bulu tengkukku berdiri, nggak tahu kenapa ada beberapa kejadian yang sangat aneh. Sejak mandi pagi tadi yang membuatku agak kehilangan mood untuk bergembira. Berbanding terbalik dengan Veta yang biasa terlihat sangat serius dan diam itu
terlihat bahagia begitu bertemu dengan air sungai yang terasa dingin dan deras. Apalagi saat memancing, dia mendapatkan beberapa ikan yang lumayan besar. "Ra, Naura, lihat nih, aku bisa mendapatkan ikan," seru Veta yang sangat girang. Aku hanya melambaikan tangan pada Veta, lalu melihat kembali ke balik bebatuan tempat perempuan yang sangat aneh itu tadi sedang mencuci. Ternyata perempuan aneh itu sudah tidak ada di sana. "Hai guys, udahan yuk." "Alah, kok cepet banget sih, Kum?" "Emang begitu di sini, karena hari Selasa itu nggak boleh terlalu lama main di air." "Loh, emangnya kenapa?" "Ya gitu deh, katanya ada jin air yang terganggu kalau terlalu lama berada di air." "Ah, mitos tuh, mana ada kayak gitu. Kalau kita langgar, ntar gimana?" "Macam-macam sih, ada yang bisa hilang ingatan, ada juga yang hanyut ke sungai dan melihat hantu atau apalah gitu. Kalau menurutku sih itu tahayul. Tapi biasanya setiap daerah memang ada mistis-mistisnya gitu. Ya udah, besok kita main kesini lagi aja. Sekarang balik aja yuk." Aku menyimak pembicaraan teman-temanku dengan sangat baik. Apa mungkin ya perempuan tua yang ada di balik batu sungai tadi bukan manusia? Malam ini aku jadi susah tidur dan kepanasan gara-gara terlalu banyak sekali makan durian tadi siang. Tengah malam di saat Veta sudah tidur pulas, aku merasa sesuatu yang aneh di perutku. Terasa kembung dan melilit karena kesakitan. Aku berusaha untuk menahan rasa sakit. Aku ingin mengguncang-guncangkan tubuh Veta, tapi tidak jadi. Dia sedang tertidur dengan pulas dan nyenyak, bahkan sampai mendengkur, sementara perutku semakin kesakitan. Aku berjalan sangat terburu-buru ke belakang rumah yang sangat gelap. Lampu halaman rumah sudah dimatikan. Untung aku memegang sebuah senter kecil. Perutku sudah melilit lagi. Aku sudah tidak mempedulikan kegelapan halaman belakang itu. Apalagi ada beberapa bayangan pohon besar di sudut sana. Terlihat sangat mengerikan. Hanya mules saja yang aku rasakan, membuat aku tergesa-gesa untuk masuk ke kamar mandi itu. Ada bunyi kerasak-kerusuk terdengar dari luar kamar mandi. Langkah kaki dan suaranya seperti pernah ku kenal. "Buruan dong, siapapun yang ada di dalam, please, aku udah gak kuat nih." Suara memelas itu seperti suaranya si pinter. Aku agak sedikit lega setelah perut panasku mendapatkan jalan untuk keluar. Sekaligus juga karena ternyata aku tidak sendirian. "Ra, kamu jangan balik dulu ya, tungguin aku." "Iya." Suara-suara khas alam di malam hari mulai terdengar. Suara gemericik air kolam dan suara air pancuran yang sesekali juga ditingkahi oleh suara jangkrik. Tapi, apa benar itu suara jangkrik? Aku mencoba menajamkan volume pendengaranku. Tapi suaranya seperti bayi menangis. Apa mungkin sih suara jangkrik di sini rada-rada mirip dengan tangisan bayi? Semakin lama suara itu semakin jelas sekali terdengar. Aku mencoba mengarahkan senterku ke arah sumber suara tadi. Hanya tampak segerombolan pohon singkong yang tumbuh subur di dekat pinggir kolam itu. Lalu samar terdengar lagi suara jeritan meminta tolong. Aku bukanlah seorang yang penakut, tapi lututku tiba-tiba agak susah untuk dihentikan gigilannya. Aku berjalan mundur selangkah, 2 langkah, lalu tiba-tiba aku kaget saat menyadari ada suara jeritan lain di balik punggungku. Aku berbalik dan mengarahkan senter tepat di wajah si pinter. "Ah, kamu! Hush, jangan berisik," bisik si pinter sambil meletakkan telunjuknya di bibirku. "Kamu bikin aku kaget aja sih ah." Terdengar suara bayi menangis. Dan setelah itu suara meminta tolong. Suara tangisan dan jeritan kembali terdengar. "Kamu dengar gak suara itu?" tanya si pinter setengah berbisik. "Iya, suara tangisan bayi ter." "Iya, ada suara bayi dan suara yang ingin minta tolong." "Ra, kamu mau kemana?" "Shh, kamu jangan berisik, ayo ikut aja." Aku dan si pinter seperti terseret untuk mencari tahu asal-usul sumber suara itu. Tanpa sadar, kami berdua telah berada di luar halaman rumah Unyang.
Saat aku dan si pinter mencoba mengamati dalam kegelapan, terdengar langkah kaki yang tergesa, suara langkah kaki yang menyibak semak belukar. Aku baru tahu ternyata di belakang rumah Unyang, tepatnya di belakang kolam ikan, dan ada sebuah rumah kayu yang barangkali ukurannya lebih kecil dari rumah Unyang. Aku mengendap-endap dan diikuti oleh si pinter di belakangku. "Ra, kamu yakin mau pergi ke sana? Jangan berisik, kalau nggak mau ikut, kamu balik aja sendirian sana. Please, Ra, aku... Shh, kamu kalau disuruh diem, apa susahnya sih?" Dugaanku benar, suara-suara itu tadi berasal dari rumah itu. Sesuatu, entah seseorang, tampak ada yang keluar dari rumah itu. Tidak terlalu jelas, tetapi sangat mengerikan. Makhluk itu terlihat keluar dari rumah berdinding papan. Dia tergesa-gesa dan berjalan untuk menuruni tangga dengan sesuatu yang ada di gendongannya. Refleks saat aku mematikan senter, kemudian makhluk itu menembus kegelapan malam dan seketika lenyap begitu saja dari pandanganku. Shh, si pinter semakin resah. Kemelutuk giginya yang sangat menggigil, ketakutan terdengar sangatlah jelas di telingaku. Kami hanya mengandalkan cahaya rembulan. Pandangan kami tidak begitu jelas melihat karena dipenuhi pepohonan dan penerangan yang minim. Sekarang bayangan sosok itu semakin mendekat ke tempatku dan si pinter bersembunyi di balik sebatang pohon yang tidak terlalu besar. Suara tangisan bayi itu pun semakin terdengar dengan sangat jelas. Aku menahan nafas saat menyaksikan apa yang sekarang terlihat dengan samar di depan mataku. Orang itu mengenakan kain sarung bermotif kotak untuk menutupi seluruh tubuhnya. Di tangannya, seorang bayi digendongnya. Orang itu tiba-tiba menghentikan langkahnya dan berdiri tidak terlalu jauh dari tempat kami bersembunyi. Dia sedang membelakangi kami, tapi aku bisa memastikan orang itu bukanlah manusia. Dia sedang meletakkan bayi yang ada di gendongannya di atas tanah. Sesaat kemudian dia mengeluarkan sebuah benda panjang yang berkilat. Nafasku seakan tertahan, menunggu apa yang selanjutnya yang akan dilakukan kepada bayi yang masih menangis dengan sangat kencang. Mendadak aku dikagetkan oleh sebuah dorongan yang sangat berat di pundakku. Si pintar terjatuh, terhuyung dan tidak sadarkan diri. Saat aku berusaha meraih badan besar si pinter, mulutku tiba-tiba terasa dibekap oleh tangan yang sangat besar. Lalu aku terasa dihantam sangat keras dan mengenai pundakku. Saat itu semuanya terasa sangat gelap. "Naura, sadar, Ra." Goncangan di bahuku semakin terasa. Suara-suara yang tadinya sayup-sayup kini sudah terdengar sangat jelas. Aku mencoba untuk membuka mataku. Aroma bawang putih sangat menyengat di sekelilingku. Aku berusaha untuk bangun dan melihat di sekitarku. Semua sedang berkumpul dan mengerumuniku. Di mana aku? "Syukurlah kau sudah sadar, Pi." Suara Unyang membuatku mengarahkan pandangan ke sekeliling ruangan. "Pinter, di mana dia?" Tanyaku saat tidak melihat si pinter di antara mereka semua. "Kamu sudah sadar, Ra?" Tanya Veta yang sangat cemas. "Ini diberi minum dulu," kata seseorang perempuan tua yang ada di sekitar mereka. Aku menatapnya dengan canggung. Menurutku, perempuan itu agak sedikit aneh. Entahlah, apa yang membuatku merasa tidak nyaman saat aku sedang melihatnya. "Ayo, segera diminum," perintah dari perempuan itu lagi. Aku segera mengambil gelas yang berisi semacam ramuan atau jamu, atau entahlah apa. Aku baru saja menyadari bahwa yang tampak mengerikan dari perempuan itu adalah tatapan matanya, juga tembakau yang menyelip di bibirnya. Aku terpaksa menerima gelas yang sudah disodorkan olehnya karena Unyang terlihat sangat mencemaskanku. "Ayo, Pi, diminum biar cepat sembuh kau." Dengan enggan aku meminumnya sedikit. "Pak, pahit. Weh." "Nggak usah manja, habiskan." Perempuan tua itu menatapku dengan tajam dan sambil menggosokkan tembakau ke giginya. Sangat terpaksa aku menghabiskan ramuan yang ada di dalam gelas itu.
Di bawah tatapan tajam si perempuan bertembakau. "Ra, kamu udah baikan kan?" tanya Andiko yang sangat khawatir. Kok kamu sama si Pinter bisa pingsan bareng gitu sih?" "Iya Ra, kamu berdua habis ngapain di semak-semak kebun belakang itu semalam?" Kepalaku masih sedikit berdenyut dan ditambah pula dengan pertanyaan beruntun dari anak-anak itu. Sementara aku pun masih penuh tanya, karena tidak melihat si Pinter yang ada di antara mereka. "Si Pinter mana?" "Tuh," anak-anak menunjukkan seseorang yang masih terbaring di atas tikar di ruang tengah. "Dia masih pingsan?" tanyaku yang sangat khawatir. "Enggak, dia ngorok lagi habis lihat nenek sihir." Aku sedikit lega karena ternyata si Pinter hanya masih tidur, bukan benar-benar pingsan. Aku mulai menceritakan pada mereka awal mulanya bisa berada di pekarangan belakang bersama si Pinter. "Kamu dengarnya ada di mana?" tanya Andiko. "Masih di sekitar halaman belakang." "Jadi tadi malam itu kamu juga dengar suara tangisan bayi?" tanya Hanif sambil melirik ke Agum. "Iya, aku sama si Pinter dengar suara-suara itu dari rumah yang ada di belakang itu." Rumah? Rumah papan yang ada di belakang kolam ikan." Agum dan Hanif saling menatap dengan ekspresi wajah terkejut. "Naura, di belakang kolam dan di belakang rumah kami tidak ada rumah lain." "Jadi kamu melihat ada sebuah rumah? Terus apa lagi?" "Ada kok, tanya aja sama si Pinter deh kalau kalian gak percaya." "Iya, suara jeritan orang minta tolong dan ternyata itu berasal dari rumah itu." Terus aku dan Pinter mengintip seseorang yang keluar dari rumah itu. Semakin dekat, aku gak yakin kalau sosok itu adalah manusia atau bukan." "Maksudnya, kalau bukan manusia, terus apa dong, Ra?" "Gak tahu aku, V. Orangnya kagak jelas dia itu apa atau siapa. Tapi yang jelas dia itu mengerikan dan membawa seorang bayi dari dalam rumah itu." "Hah? Bayi?" Semua yang mendengar ceritaku terengah seolah-olah tidak percaya. "Iya, kemudian tepat di depan kami." "Terus dia ngapain?" "Terus dia ingin melakukan sesuatu pada bayi itu." "Apa?" "Entahlah, dia meletakkan bayi itu di atas tanah sambil memegang sebuah benda tajam yang berkilat di tangannya." "Hah?" Aku menjerit dan refleks sambil menutup mulutnya sendiri. Seterusnya aku gak tahu lagi karena tiba-tiba badan si Pinter yang berat itu sudah nyandar di badan aku. Belum sempat aku bantuin si Pinter, ada seseorang yang terasa memukul pundak aku. Dan seterusnya aku juga tidak ingat lagi apapun. Tiba-tiba saja aku udah ada di sini. Untunglah kamu sama si Pinter gak kenapa-napa. Tapi siapa ya orang itu? Bayi siapa itu? Rasa-rasanya di sekitar sini gak ada seorang pun yang mempunyai seorang bayi. Iya Ra, Mak Tuo itu bilang kamu sama si Pinter disapa apa gitu. Apa Kum istilahnya? Syahreza angkat bicara. "Tasapo." "Maksudnya?" Kata Mak Tuo, kamu sama si Pinter itu sudah terkena sapaan dari makhluk halus. Makhluk halus? Setan, jin gitu? Ya kira-kiranya sih begitu. Tapi aku penasaran banget deh sama rumah yang tadi diceritakan sama Naura tadi. Tapi gak ada rumah di halaman belakang kok. Jadi yang aku lihat semalam itu apa dong? Ya itu dia Ra, maksudnya kamu sedang disapa oleh makhluk halus itu. Kamu ngerasa melihat sesuatu yang gak ada dan gak nyata. Kok aku ngerasa ada yang mistis-mistisnya gitu ya? Andiko menghela nafas. Iya nih, jangan-jangan di corong ini banyak setannya lagi. Agum dan Hanif saling berpandangan, seperti merahasiakan sesuatu. Oke, aku akan cerita kepada kalian semua. Tapi kalian harus berjanji kepada kita ya, kalau ceritaku ini gak akan membuat kalian berubah atau ketakutan. Kampung ini sedang dimintai tumbal. Apa? Tumbal? Andiko dan Syahreza menjerit dengan wajah yang sangat aneh. Sementara Veta melihat ke arahku dengan tatapan yang agak susah untuk diartikan.
Maksudnya minta tumbal itu buat apaan sih, Gum? Nif? Corong durian 3 batang resah karena adanya roh yang sedang meminta tumbal. Roh itu meminta bayi-bayi dan ibu-ibu yang sedang hamil tua. Beneran? Iya, dan itu bukan sekedar gosip. Ada beberapa ibu-ibu yang tinggal di sekitaran sini yang sedang hamil tua terpaksa kehilangan bayinya karena sudah diambil oleh roh tumbal. Kami semua saling pandang antara percaya dan tidak. Menurut desas-desus, roh tumbal itu sedang menyamar jadi seorang biasa dan tinggal di desa ini. Siapa yang bilang kayak gitu? Beberapa hari yang lalu sebelum kalian datang ke sini, heboh tuh dilapo Mak Tuo tentang berita itu. Mak Tuo yang tadi ngasih aku ramuan itu. Iya, itu dia. Malam itu aku dan yang lainnya hanya duduk di teras rumah Unyang yang sangat luas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Uni? Kamu tahu nggak tentang rumah Bu Lela di mana? Bu Lela? Iya, Bu Lela yang sedang hamil besar itu loh, yang anaknya ada 10. Oh, iya, Bu Lela. Iya, kamu tahu nggak di mana rumahnya? Aku tahu nih, rumahnya ada di jalur 3. Ada apa memangnya? Bu Lela itu sudah mau lahiran dan meminta bantuan dari Uni. Kalian mau nggak nganterin Uni ke sana? Aku mau nih. Kita ikut juga, boleh nggak? Tapi ini sudah gelap, nanti ada. Shh, kamu nggak boleh ngomong yang aneh-aneh kayak gitu, Syareza. Lagian kita berangkatnya bareng-bareng kok. Oke, kalau gitu deh, yuk kita berangkat sekarang. Kita mau naik ini, tanya Veta dengan ragu-ragu. Maaf ya, adanya cuma mobil ini, nggak mungkin kan pakai mobil sedan. Uni yang kita maksud adalah bidan Ises. Dengan sigap masuk ke dalam mobil bak tersebut, serta membawa tas yang berisi peralatan. Dia duduk di kursi penumpang, duduk di sebelah Udo. Kalian jadi ikut nggak? Ya jadilah. Dengan menarik tangan Veta, aku ikut melompat untuk naik ke bak mobil itu dan disusul oleh yang lainnya. Perjalanan pun dimulai. Perjalanan ini lumayan seru. Aku dan Veta baru kali ini merasakan naik kendaraan seperti ini. Ternyata rumah yang kita tuju tidak terlalu jauh. Ada sebuah rumah papan tanpa pencahayaan lampu listrik. Terlihat ada lampu tempel yang dikerumuni oleh laron. Ini seriusan, Kum. Hari kayak gini tuh masih ada yang belum mengenal listrik. Iya, masih ada corong-corong yang belum sama sekali yang mendapat aliran listrik. Bu Bidan, tolong istri saya segera, Bu. Bidan Ines dengan sigap memasuki rumah. Ngeri juga ya tempat ini. Iya, mana gelap banget lagi. Namanya juga tinggal di dusun. Kalau dibandingkan sama di Jakarta, pasti beda jauh sekali, Dok. Bu Lela dengan perutnya yang besar dipapah oleh suaminya untuk keluar rumah. Bu Lela duduk di depan bersama bidan Ises dan Udo yang sambil menyetir. Dengan kondisi pencahayaan lampu tempel yang sangat redup, mataku dapat melihat ceceran darah yang tertinggal di lantai. Seketika perasaan tidak nyaman yang datang menghampiriku. Entah kenapa sejak beberapa hari yang lalu, aku selalu merasakan mual setiap melihat cairan yang berwarna merah. Apalagi itu adalah darah. Kamu kenapa, Ra? Shh, itu Vi, di betisnya Ibu Lela. Jawabku yang sambil tergagap saat melihat ceceran darah di kaki Ibu Lela. Kami semua naik kembali ke atas mobil bak. Sekarang penumpang bertambah satu lagi, yaitu suami Ibu Lela. Suasana di perjalanan yang menuju ke rumah sakit agak sedikit tegang. Tidak satupun dari kami yang berani untuk bercandaan, apalagi saat melihat kecemasan dan kekhawatiran di wajah suami Bu Lela. Singkat cerita, sampai di depan rumah sakit umum daerah, kami disambut oleh perawat rumah sakit yang segera membawa Bu Lela ke ruang UGD. Wajah cemas suami Bu Lela membuat kami semua menjadi sangat tegang. Apalagi saat ini bidan Ises dengan istilah-istilah medisnya memberikan penjelasan kepada dokter serta pegawai rumah sakit. Bu Lela tampak berbaring di tempat tidur dengan darah yang sudah memenuhi pakaian. Kita skip saja ceritanya ya. Ternyata bayinya laki-laki, kata Udo yang tiba-tiba datang menghampiri kami semua. Lagi, untuk ke-11 kalinya,
seru Udo sambil diiringi dengan tawa. Terdengar tarikan nafas lega yang bersemayam antara aku dan Peta. Padahal Bu Lela itu ingin banget punya anak perempuan loh. Pagi-pagi sekali aku sudah terbangun karena mencium aroma makan yang sangat enak. Hei Naura, sudah bangun ya? Iya Udo, soalnya aku mencium aroma masakan yang sangat enak. Oh ya, tumben Uni sepagi kayak gini udah datang. Aku mengikuti bidan Ises yang sedang duduk di bangku teras dapur setelah memasukkan lapak pisangnya di dalam kukusan. Iya, soalnya hari ini mau ada imunisasi. Tempat praktek Uni belum selesai dan belum bisa digunakan, jadi Uni numpang di rumah Unyang biar imunisasinya di sini aja. Oh, kenapa nggak di rumah sakit yang kemarin aja? Di sana juga ada, tapi tempatnya agak kecil dan jaraknya juga agak lumayan jauh dari sini. Uni sudah kayak akrab sekali dengan keluarga sini. Ya begitulah, mereka keluarga yang sangat ramah dan juga sangat baik hati. Meskipun Uni orang baru yang hanya ditugaskan di sini. Memangnya Uni asalnya dari mana? Uni berasal dari kota Padang. Selesai sekolah kebidanan, ditugaskan di daerah sini sebagai bidan desa. Cerita Uni Isa sepanjang lebar. Aku hanya manggut-manggut saja sambil memperhatikan kecekatan Uni Ises yang sedang membungkus adonan pisang dengan daun. Sepintasnya aku sengaja melihat cincin yang melingkar di jari manis tengah kiri bidan itu. Berwarna hijau, mungkin dia sedang mengikuti tren baru akik. Sesaat itu aku terpana, apa mungkin dia adalah... Di halaman rumah Unyang sudah terlihat oleh kedatangan anak-anak dan balita beserta ibu-ibunya. Aku dan Andiko ikut membantu membagikan bubur kacang hijau dan juga lapak pisang. Beberapa anak dan bayi terlihat menangis sangat histeris karena disuntik oleh bidan. Keramaian suasana di rumah Unyang dikejutkan oleh kedatangan seorang laki-laki yang berkumis lebat. Dia datang sambil menggendong bayi. "Hentikan semua ini sekarang juga, bidan sial!" Serunya dengan penuh kemarahan. Ada beberapa ibu-ibu yang sedang berdiri di dekat pohon sawo yang tengah berbisik-bisik dengan teman sebelahnya. "Ini kenapa anak kita disuntik sampai nangis begini sih?" "Iya ya, kasihan banget dengar tangisannya itu." "Ah bener juga ya, tuh si Anu bilang, anak kita bakalan disakiti sama bidan itu." Bidan Ines itu langsung menghadapi bapak yang berkumis lebat. "Tenang dulu Pak, dan tolong jangan emosi. Coba jelaskan dengan pelan-pelan, ada apa?" Semua orang yang ada di sana terdiam. "Woi, kalian semua yang berada di sini, diharapkan berhati-hati terhadap bidan Ciloko ini. Kemarin siang, anakku disuntik sama bidan itu. Padahal aku sudah melarang istriku. Tetapi bidan sialan itu terus membujuknya, sehingga anakku bisa disuntik juga. Sekarang anakku demam panas dan juga kejang-kejang. Bidan itu harus bisa bertanggung jawab." Aku dan Veta seketika terdiam di tempat kami yang sedang berdiri. Begitu juga dengan teman-teman yang lainnya. Udo terlihat tidak senang dengan apa yang sedang dikatakan oleh bapak-bapak tadi. Tapi bidan Ines terlihat begitu tenang, menghadapi dan berkata dengan sangat ramah. "Pak, Bapak sebaiknya tenang dulu, biar saya periksa keadaan anak Bapak itu. Silakan masuk dulu Pak." "Kau nggak usah manis di mulut lagi nih. Kau lihat saja sendiri, si Buyung jadi kejang-kejang." Bidan Isa segera mengambil bayi yang atas nama Buyung itu dan segera memeriksa kondisinya dengan sangat teliti. Dia sedang mengambil sesuatu dari dalam tasnya, lalu menempelkan di kening Buyung. Tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, bayi laki-laki yang disebut Buyung oleh bapaknya itu mulai bergerak dan menangis dengan suara yang sangat kencang. Bidan Ises langsung bergegas membuatkan susu formula dan bayi yang berusia sekitar 4 bulan itu sedang menghisapnya dengan lahap. "Anak saya sudah mau menyusu, anak saya sudah tidak panas lagi," seru bapak yang berkumis itu setengah berteriak. "Jadi ternyata Buyung tidak apa-apa Bu?" "Iya Pak, Buyung baik-baik saja. Nanti kalau dia tidak mau minum ASI, sebaiknya berikan saja susu ini." Di antara tatapan ibu-ibu yang hampir saja terhasut oleh tindakannya tadi, bapak berkumis itu yang sedang menggendong Buyung lalu segera pergi begitu saja. "Vi, kamu kenapa?" Aku semakin heran dengan reaksi Vita yang sangat aneh.
Aku melihat arah yang sedang ditatap oleh Veta. Di balik rimbunnya pepohonan, tampak ada seseorang yang sedang melakukan sesuatu yang sangat mengerikan terhadap bayi yang sedang ada dalam gendongannya. Jangan bilang dia sedang. Suaraku bergetar. Veta membuatku semakin merinding. Itu dia sedang menggigit leher bayi itu. Aku hampir saja kehabisan suara saat mengucapkan apa yang sedang kusaksikan dengan sangat jelas di hadapanku. Perempuan tua yang sangat aneh itu menyeka mulutnya dan mengambil sesuatu dari balik bajunya dan memasukkan ke dalam mulutnya. Sementara bayi yang telah dihisap darahnya itu terkulai sangat tidak berdaya. Sudah tidak ada suara tangisan yang keluar dari mulut si bayi itu. Aku dapat merasakan telapak tanganku yang basah oleh keringat karena cengkeraman tangan dari Veta. Sampai akhirnya perempuan tua itu membawa mangsanya pergi. Aku dan Veta seperti dituntun untuk segera mengambil langkah 1000 dengan menuntun sepeda yang kini aku ambil alih dari tangan Veta. Dengan sigap Veta memangku keranjang cucian dan naik ke atas boncengan sepeda. Aku mengayuhkan sepeda secepat yang aku bisa. Sampai di pekarangan rumah Unyang, aku dan Veta segera masuk ke dalam rumah sambil membawa rasa takut yang sangat luar biasa. Masyarakat Jorong Durian 3 Batang itu sangat resah. Di Lapau Mak Tuo, orang-orang yang sedang meminum kopi disibukkan dengan membahas soal Buyung, anaknya Pak Kumis yang sedang sakit. Buat yang tidak tahu dengan Lapau, Lapau itu sebangsa warung kopi lah. Buyung itu waktu lahiran ditolong sama siapa sih? Tanya salah satu seorang pemuda berperawakan pendek itu. Sama bidan desa yang masih anak ingusan itu, jawab seorang bapak yang tengah menyeruput kopinya dengan pelan. Sudah berapa kali aku peringatkan kepada kalian, tidak usahlah Corong ini menerima semua yang diperintahkan oleh Pak Corong itu. Bapak tua dengan kopiah hitam di atas kepalanya yang ikut bicara. Tapi katanya itu program pemerintahan. Selama ini kampung kita itu aman-aman saja, tapi sekarang lihat, semua gara-gara program yang tidak jelas itu. Betul itu, bini aku sampai anak ke-8 sama mak tua saja beranaknya, tidak pernah sakit-sakitan seperti si Buyung itu. Tentu saja ada bedanya, orang tua sudah mesti berpengalaman untuk menolong orang yang sedang melahirkan. Sementara bidan desa itu baru anak kemarin sore, apalah pula kepandaiannya. Bukan itu saja, anak ingusan itu membuat anak sehat menjadi sakit dan kejang-kejang macam orang kesurupan. Jangan-jangan Jorong Kitoni sedang meminta tumbal. Bisa jadi pulo tuh, roh tumbal tuh ada pulo anak ingusan itu. Nggak usahlah banyak hetongan, kita buktikan itu Buyung sudah menjadi korban. Iyo, Buyung sudah hilang, nggak ada di rumahnya. Bapak dan ibunya sedang mencari kemana-mana, tapi tetap saja tidak ketemu. Sudah dicari ke tempat bidan desa tuh. Bidan tuh kini sudah menghilang entah kemana. Beberapa orang di Lapau masih saja membicarakan kejadian yang sedang menimpa kampung mereka dan menghilangnya Buyung. Seorang perempuan tua sedang menggosokkan tembakau pada giginya dengan semakin kuat. Dia terlihat meniup sebatang bulu bambu, lalu tampak api di atas tungku itu semakin besar. Dia sudah merencanakan semuanya. Ra, aku masih belum mengerti dengan apa yang kita lihat barusan, kata Veta sambil merapatkan pintu kamar. Vi, sepertinya orang yang melukai bayi itu tadi mirip dengan seseorang deh. Iya Ra, kamu benar. Aku juga merasakan sudah pernah melihatnya. Dari awal aku sudah punya firasat yang aneh saat aku pertama kali melihat perempuan tembakau itu. Naura, kamu benar, berarti dia. Sudahlah Vita, kita nggak boleh hanya menduga-duga, tapi aku yakin banget dia itu sudah tua dan seorang perempuan juga. Iya sih, tapi ada satu hal lagi yang membuatku jadi kepikiran, Vi. Soal apa? Semua kejadian ini saling berkaitan. Aku menemukan ada hubungannya di antara mimpi kamu, naskahku, dan apa yang kita hadapi sekarang ini. Jelas Veta. Apa itu? Nah, aku juga ingin mengatakan hal yang sama, Vi. Naskah novelku menceritakan tentang 2 orang perempuan
yang settingnya ada di sebuah daerah antah berantah. Kamu tepat sekali, negeri antah berantah itu sedang meminta tumbal-tumbal berupa bayi dan gadis perawan. Gadis-gadis perawan? Aku sedang mencoba mengingat-ingat naskah Veta yang pernah kubaca sebelumnya. Seketika aku menutup mulutku sendiri. Teringat pada sesuatu hal yang lain. Vi, jangan bilang aku dan kamu juga akan jadi tumbal di jorong durian 3 batang ini. Kataku sedikit bergidik ngeri. Semoga saja tidak, Naura. Tapi di naskah tumbal kamu menuliskan seperti itu. Kataku hampir menjerit tidak percaya. Di naskahku perempuan muda itu seseorang yang tersadar di daerah itu. Kalau kita kan tidak tersadar. Di dalam mimpiku perempuan itu mengenakan cincin berwarna hijau yang terlepas dari jarinya. Tapi aku gak pernah nulis soal cincin di dalam naskahku, Naura. Memang enggak ada di dalam naskah kamu itu, tapi ada di dalam mimpiku. Dan aku pernah melihat cincin yang sama persis dipakai oleh siapa? Dipakai oleh Uni, bidan Ises. Veta membelalakan matanya yang sangat terkejut saat mendengar ucapanku. Serius kamu? Aku hanya menganggukkan kepala dengan sangat yakin karena beberapa kali memang pernah melihatnya di jari manis bidan desa itu. Cincin yang sama persis dengan cincin perempuan yang sedang dibakar yang ada di dalam mimpiku. Naura, Veta, kalian ada di dalam. Seru dari Andiko dan Agum terdengar bebarengan dengan suara ketukan yang berulang-ulang. Aku dan Veta segera membukakan pintu lalu keluar dari dalam kamar. Iya, ada apa sih? Syukurlah kalian ada di dalam rumah. Suasana sangat kacau banget soalnya. Roh tumbal sedang mencari korban untuk tumbal. Hah? Maksud kamu apa? Buyung dan bidan Ises telah lenyap. Apa? Hilang bagaimana sih? Aku benar-benar sangat kaget saat mendengarkan apa yang dikatakan oleh Andiko. Buyung hilang, lalu bidan Ises ada di mana? Tapi belum sempat mengatakan apa yang terpikirkan olehku. Suara gaduh sudah terdengar sangat jelas di luar rumah. Itu penduduk pada ngajak Udo dan semua para laki-laki di dalam rumah ini untuk mencari Buyung dan bidan Ises yang telah menghilang. Seru Hanif dan si pinter yang saling berteriak. Aku segera menarik tangan Veta. Vi, menurutmu apa mungkin bayi yang sedang bersama perempuan tua itu adalah Buyung? Ya ampun Naura, jangan-jangan iya. Dan bidan Ises juga menghilang. Tapi kenapa bidan Ises juga menghilang ya? Ra, kita harus ikutan buat nyari Uni Ises, ayo. Andiko, Agum, dan Syahreza berteriak mengajakku dan juga Veta. Iya, kita mau ikut. Naura, kamu serius kita akan ikut cari? Iyalah, ayo. Aku menarik tangan Veta lagi. Saat aku dan Veta sudah sampai di teras, tampak ada beberapa orang laki-laki yang sedang berbincang-bincang dengan Udo. Buyung telah hilang, nggak tahu kemana, Duk. Bidan itu juga menghilang pula. Kampung ini kacau balau gara-gara bidan itu. Beberapa warga sedang sibuk berbincang dengan asumsinya masing-masing. Tidak usah suuzon seperti itu, sebaiknya kita cari saja bersama-sama, jawab Udo pada semua warga. Iya betul itu, sebaiknya kita berpencar untuk mencari mereka, kata seseorang warga. Hampir seluruh warga keluar dari rumahnya masing-masing dan berpencar menjadi 4 kelompok. Mereka sibuk mencari bidan dan Buyung yang menghilang. Vi, coba deh kamu ingat-ingat di naskah kamu itu yang endingnya itu kayak gimana? Tanyaku tiba-tiba karena kami sudah cukup kelelahan mencari. Tapi tidak juga menemukan petunjuk kemana perginya bidan Ises dan si Buyung itu. Naskah? Apa yang kalian maksud? Tanya si pinter keheranan. Veta nampak ragu untuk menjelaskan semuanya ke teman-temannya mengenai dugaan hubungan kejadian ini dengan naskah yang sedang ditulisnya. Tapi aku terus memaksanya. Ayo Lavi, siapa tahu di sini kita bisa menemukan petunjuk. Ra, coba dijelasin ke kita semua. Siapa tahu bisa membantu kita untuk menemukan Buyung dan juga bidan Ises. Pinta si pinter. Seriusan Ra, kamu pernah bermimpi tentang kejadian ini? Tanya Udo kepada aku.
enggak secara jelas, tapi perempuan yang akan dijadikan tumbal itu diikat di sebatang pohon dan cincin yang bermata hijau itu terlepas dari jarinya. Apa iya Ises pernah memakai cincin yang berwarna hijau? Tanya Udo seakan dia mengingat-ingat dan agak meragukan ucapanku. Iya, aku pernah melihatnya kok di jari tangan milik Uni Ices. Penjelasanku membuat mereka semakin ingin tahu sekaligus gusar. Juga semakin mendesak Veta untuk menceritakan semua sampai akhir kisah di naskahnya. Jadi di dalam naskahku itu aku menulis tentang bayi-bayi yang akan dijadikan tumbal itu adalah bayi dari keturunan seseorang perempuan tua yang sakti dan memiliki ilmu hitam. Kalau itu bayi yang akan dijadikan tumbal itu harus anak dari keturunan dari seseorang perempuan yang memiliki ilmu hitam. Itu artinya nggak mungkin seorang perempuan yang masih sangat muda kan? Cetus si pinter yang seakan-akan membuat semuanya bisa dapat melihat kemana arah pembicaraan itu bermuara. Di kampung ini yang mempunyai ilmu hitam hanya... Aku yang belum sempat menyelesaikan kalimatnya mencoba untuk menganalisa. Oh tidak, seru Andiko, Syahreza dan si pinter saling memandang. Jangan bilang kalau kalian sedang berpikir tentang Mak Tuo. Seru semuanya bebarengan. Sepertinya Udo sudah tidak begitu mempedulikan apa yang aku dan Veta katakan tadi. Kekhawatiran tengah membayangkan di wajahnya dengan nyata. Tapi tidak demikian dengan Agum dan yang lainnya. Mereka semakin mendesak Veta dengan pernyataan tentang naskahnya. Kita terus berjalan menyusuri jalur-jalur di antara kebun sawit yang sangat luas itu. Pohon-pohon sawit yang telah berumur belasan tahun itu terlihat tinggi dan sudah mulai rapuh, terkesan angker. Langkah kami sudah terasa mulai lemah. Kebun sawit yang kami tuju itu adalah lahan yang paling akhir. Tempatnya berada di atas sebuah bukit kecil. Sepanjang perjalanan tampak sunyi dan lenggang karena rumah penduduk sudah mulai jarang dan hanya ada satu-satu. Kami sudah sampai di sebuah rumah kayu yang sudah mulai reot. Uda memberikan kami aba-aba untuk berhenti. Shh. Aku dan Veta saling berpegangan tangan, sedangkan si pinter merapat ke arah Veta dengan wajah sedikit pucat. Sebuah suara terdengar dari dalam rumah itu. Lepaskan! Tolong lepaskan dia! Udo kembali memberikan kode kepada kami untuk semuanya diam. Suara yang meminta tolong itu kembali terdengar. Syahreza merapat ke arah Agum dan Hanif. Andiko tampak sangat tegang. Kami tetap melangkahkan kaki dengan sangat pelan, sambil menajamkan indera pendengaran kami. Menurut dugaanku, rumah ini barangkali sudah sangat lama tidak ditempati. Boleh dibilang itu bukanlah rumah, tetapi sebuah gubuk. Udo mulai mengendap-endap dengan pentungan yang siap siaga. Kami semua mengikuti apa saja yang dilakukan oleh Udo. Berhenti! Teriak Udo saat mendobrak pintu rumah yang sudah tua itu. Mak Tuo, tolong! Isakan tangis dari bidan Ises yang duduk bersimpuh memohon. Aku melihat Veta dan si pinter sangat refleks sambil menutup mukanya. Menyaksikan apa yang kami lihat itu begitu mengerikan. Aku hampir tidak percaya kalau itu semua yang kulihat nyata. Aku menggigit bibirku sangat kuat. Aku tidak mimpi. Mak Tuo, perempuan tua yang sangat menyeramkan serta misterius itu kali ini dipenuhi dengan darah di sekitar mulutnya. Aku sangat yakin itu adalah darah, bukan berwarna merah dari sugi yang biasa ada di mulutnya. Buyung yang masih bayi itu terkulir sangat lemas, sungguh tidak berdaya di dalam gendongan Mak Tuo. Sementara bidan Ises di hadapannya sangat lemas, serta menangis dan memohon agar Mak Tuo segera menyerahkan Buyung itu kepadanya. Penampakan yang sangat mengerikan dan menyeramkan. Udo segera memegangi kedua tangan Mak Tuo itu dan membekuknya dengan cepat. Bidan Ises segera menggendong Buyung itu yang sudah terkulai lemas. Agung dan Hanif segera mengabarkan kepada seseorang tentang kejadian hari ini melalui ponselnya. Tidak begitu lama ada beberapa petugas keamanan, aparat desa beserta warga yang datang ke tempat kejadian itu.
Semua berjalan begitu cepat. Aku dan Veta terpaksa memegangi si pinter yang sudah mulai lemas karena ketakutan. Sementara Mak Tuwo, Buyung, dan Bidan Ises telah dinaikkan ke dalam mobil untuk dibawa ke Balai Corong. Tangkap dia! Balai Corong dipenuhi oleh warga. Kasakusuk orang-orang yang sudah memenuhi ruangan. Mereka tidak jelas sedang meneriaki apa. Semuanya, saya harap kalian semua diam. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari mereka. Bidan Ises, sejak kedatangan Bidan ke corong kami ini, banyak sekali kejadian yang sangat meresahkan. Jadi saya minta tolong jelaskan kepada kami semua apa yang sebenarnya terjadi. Bidan Ises segera mengangkat kepalanya. Bapak akan tahu kalau saya sedang bertugas di sini. Niat saya tidak lebih untuk menolong masyarakat di kampung ini. Imunisasi yang kemarin itu adalah program dari pemerintah dan sudah sangat lama dilaksanakan di seluruh rakyat Indonesia. Apa salahnya jika saya memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang ada di kampung ini? Lalu kenapa anak-anak yang baru saja diimunisasi itu bisa langsung jatuh sakit? Itu hanya terjadi pada beberapa anak saja akibat dari efek imunisasi. Setelah itu anak-anak akan kembali sembuh dan sehat. Warga semua bergeming, lalu teriakan protes berdengung. Berarti ini semua gara-gara Mak Tuwo? Iya, ternyata Mak Tuwo yang telah awak kenal sangat lama. Biadab kelakuannya. Mak Tuwo, jahanam. Setelah tidak ada yang lainnya, cicit kandungnya pun juga menjadi mangsa. Cepat pergi, jauh-jauh dari corong ini, Mak Tuwo. Kemarahan semua warga meledak sehingga dapat mengubah keadaan menjadi sangat rusuh dan panas. Teriakan dan jeritan sudah ada di mana-mana. Kepala corong juga tampak tidak percaya dengan semua ini. Sementara Mak Tuwo tertunduk sangat lemah dengan isakan yang tertahan. Semuanya, diam! Semua warga jadi keheranan. Bidan Ises berdiri tegak dari duduknya. Bukankah selama ini Mak Tuwo yang nyata-nyatanya telah menyebarkan isu tentang roh tumbal yang menyatu dalam wujudnya? Dia Bidan Ises itukah? Semua ini tidak seperti yang kalian duga. Mak Tuwo tidak sejahat itu. Semua warga saling berpandangan heran dan seketika hening. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pagi tadi saat saya hendak ke rumah Unyang, saya tidak sengaja melihat Mak Tuwo sedang mengendap-endap ke belakang rumah yang menuju ke kebun sawit. Saya sangat penasaran, lalu saya diam-diam mengikuti Mak Tuwo dari belakang. Beliau berjalan dengan sangat jauh dan sangat berhati-hati menggendong Buyung sampai di kebun sawit yang paling ujung, dan sepertinya itu kebun yang terakhir. Mak Tuwo berhenti dan masuk ke sebuah rumah kosong. Saya semakin curiga dan saya mendekati rumah itu. Lalu saya mendengar tangisan Buyung yang sangat kencang dan saya rasa tidak wajar. Saya memberanikan diri untuk masuk ke dalam dan... Apa? Ayo lanjutkan, ayo! Mak Tuwo berkata kalau imunisasi itu membuat Buyung sakit. Selama berpuluh tahun, anak di kampung ini sehat-sehat saja tanpa harus berimunisasi. Mak Tuwo ingin sekali mengeluarkan cairan imunisasi itu yang sudah masuk di dalam darah Buyung. Saya melarang Mak Tuwo untuk melakukan hal itu karena akan membuat Buyung semakin lemas. Tapi Mak Tuwo tetap saja melakukannya. Dia melukai leher Buyung dengan giginya sendiri. Lalu dia menghisap darah dari leher Buyung dengan tujuan untuk mengeluarkan darah yang sudah melarutkan imunisasi. Tapi tiba-tiba semuanya sudah terjadi begitu saja. Warga sudah berdatangan ke tempat kami berada. Mak Tuwo tampak terisak dengan kuat, badannya naik turun. Warga semua menjadi luluh. Kami semua kembali dengan perasaan yang sangat lega. Semua telah terungkap dengan sangat jelas. Ternyata memang tidak ada bayi yang dijadikan tumbal. Corong durian 3 batang ini akan kembali pada rutinitas kayak biasanya. Penduduk setempat tidak lagi dirundung oleh keresahan. Lapau Mak Tuwo hanya sekedar warung kopi biasa. Kini menjadi posyandu pelayanan kesehatan ibu dan anak. Bidan Ises dan Mak Tuwo saling berbagi ilmu tentang persalinan. Semuanya kembali dengan normal. Semua kembali mengemasi rangsel untuk dibawa kembali ke dalam mobilnya Om Bas yang telah datang menjemput kami semua.
Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.